Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh siswa kelas 8 SMP Islam Sunan Jagung. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih dengan materi pengertian haji serta syarat rukun dan ketentuannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyati sholihah al-Fatihah. Poin yang pertama yaitu pengertian haji. Secara etimologi haji itu berasal dari lafadz hajja yahujju. Ya, yang artinya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu qasdu. Qasdu itu menyengaja. Nah, sedangkan kalau definisinya qasdu ziyarah ila baitil haram. Atau menyengaja berkunjung ke Baitul Haram. Itu kalau dalam kitab-kitab kuning. Kalau di sini yang dimaksud dengan haji yaitu menyengaja ke suatu tempat yang diagungkan. Sedangkan definisi haji secara istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat bersejarah di sekitarnya untuk mengerjakan ritual ibadah seperti tawaf, sa'i, dan ibadah-ibadah yang lain. Dengan tujuan yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau supaya hajinya diterima atau haji mabrur. Itu adalah definisi singkat tentang pengertian haji. Hukum mengerjakan haji. Hukum mengerjakan haji, hukum asalnya adalah wajib ain. Wajib ain itu sama dengan fardu ain, yaitu kewajiban bagi individu. Nah, kemudian kewajibannya itu hanya sekali seumur hidup. Nah, makanya apabila teman-teman mungkin nanti diberikan uang lebih atau diberikan kekayaan yang berlebih sehingga bisa haji berulang kali, ya, itu sebetulnya yang berulang kali tadi selain yang pertama itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Ya wajibnya cuma satu kali, kemudian setelah itu berarti hukumnya cuma sunnah. Nah, akan tetapi apabila sekarang kita melakukan itu bisa secara tidak langsung bisa menghalangi orang-orang yang ingin haji karena kuotanya kita masuki. Kuotanya sebetulnya yang bisa digunakan untuk orang lain yang belum pernah haji. Nah, secara tidak langsung karena kita sudah haji kok berhaji lagi, itu menghalangi orang lain untuk secepatnya melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya lebih baik kalau sudah haji satu kali umroh saja. Karena biar orang-orang yang belum haji, kuota yang ingin kita masuki tadi biar dipakai sama orang lain. Kalau kita tidak daftar otomatis ada peluang kuota lain yang kosong. Kemudian dalilnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan walillahi 'alan nas, dan wajib bagi manusia. Ala itu diartikan wajib di sini. Dan wajib bagi manusia, nggih. Lillahi diartikan seperti itu. Lillahi terhadap Allah hajjul baiti, yaitu haji atau berziarah ke Baitul Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Mampu di sini baik berupa harta maupun keilmuan maupun dari segi fisik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Itu adalah dalil tentang ibadah haji. Syarat wajib haji, ya, syarat wajib haji itu berarti apabila orang tersebut sudah memenuhi 5 syarat ini, berarti dia punya kewajiban melaksanakan haji.
Yang pertama muslim atau beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal, artinya dia tidak gila. Kemudian baligh, baligh itu dewasa atau hadut taklif. Hadut taklif itu batas pembebanan, artinya batas pembebanan orang tersebut disamakan kewajibannya dengan orang-orang yang sudah dewasa. Contohnya remaja yang sudah baligh itu kan dia dinamai sudah mencapai hadut taklif. Artinya dia sudah punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa, ya, punya kewajiban haji apabila mampu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian merdeka atau khurun atau khuriyun, ya. Merdeka itu artinya tidak budak, tidak menjadi budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada. Kemudian istitoah, istitoah itu mampu di sini baik dalam segi materi. Segi materi itu artinya harta, dia punya harta yang lebih, baik digunakan ketika dia berangkat, ketika dia berada di sana, maupun harta yang yang ada digunakan untuk menghidupi orang-orang atau keluarganya ketika mereka tinggal haji. Nah, selain itu juga ilmu pengetahuan di sini ilmu pengetahuan tentang ibadah haji, seperti syarat sah haji, rukun haji, kemudian hal yang membatalkan haji, sunah-sunah haji. Nah, itu harus dia harus mampu atau punya ilmu. Nah, selain itu juga fisik, artinya fisik itu apabila orangnya kok lumpuh. Nah, kalau sekarang kan mungkin bisa didorong dengan kursi roda, gitu. Apabila orangnya sakaratul maut atau lumpuh, terus kemudian tidak ada keluarga yang membantu, nah itu berarti dia tidak punya kewajiban haji. Nah, apabila tidak mampu, hajinya bagaimana, Pak? Tidak mampu, tidak kaya. Nah, hajinya yaitu setiap hari Jumat. Ketika dia Jumatan, ya, setiap hari Jumat sama dengan dia sudah melaksanakan ibadah haji. Kenapa kok bisa? Iya, karena dia tidak mampu dari segi harta atau materi. Nah, akan tetapi bagi orang yang kaya, ya hal itu tidak termasuk bagi mereka. Kewajiban mereka ya tetap haji. Nah, kalau yang tidak mampu, mereka sholat Jumat saja sudah dihukumi sama seperti haji. Next, kita lanjut. Rukun haji, maksudnya rukun haji di sini yaitu rangkaian ibadah yang wajib dilaksanakan di dalam ibadah haji, bukan di luar. Artinya ketika lima-limanya ini, enam-enamnya ini adalah termasuk bagian dari kegiatan ibadah haji tersebut. Yang pertama, kegiatan wajib maksudnya ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman, ya, yang artinya mengharamkan. Maksudnya gimana? Ihramun nafsi an ghairillah, mengharamkan dirinya, ya, mengharamkan apa yang ada pada dirinya untuk selain Allah. Artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi itu ditinggalkan ketika melaksanakan ihram. Kemudian yang kedua wukuf, ya. Kalau yang ihram itu biasanya yang laki-laki memakai pakaian yang terdiri dari dua lembar kain itu, ya. Yang satu ada di pinggang, kemudian yang satunya lagi itu diselendangkan itu biasanya ihram. Nah, yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu berhenti di padang Arafah, tetapi wukuf itu dilaksanakan ketika sudah mau pulang. Artinya pada tanggal 9 Zulhijjah, terus kemudian sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu wukuf. Nah, perbedaan antara umroh dengan haji yaitu kalau umroh tidak ada wukufnya, kalau haji ada wukufnya. Kemudian tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah itu termasuk rukun, nggih. Tawaf ifadhah adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah atau di sebelah kiri lengan kita. Nah, akan tetapi kadang itu gara-gara kita orang banyak,
Kita tawaf banyak orang, kadang itu kita lengan kita yang sebelah kiri itu tidak berada tepat di sebelah Ka'bahnya, tidak berada tepat di sebelah kiri kita nggih. Nah, kemudian tapi hal itu dimakfu karena memang saking jamaahnya banyak sehingga menjaga hal tersebut itu sangat sulit sekali. Rangkaian tawaf yang lain bisa dilihat di LKS teman-teman. Kemudian yang keempat sa'i itu lari-lari kecil dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Artinya ini kan dimulai dari Bukit Safa, berarti dari Safa pertama sampai ke Marwah ini dihitung 1 kali. Dari Marwah sampai ke Safa 2 kali. Dari Safa lagi ke Marwah 3 kali. Secara berulang-ulang seperti itu. Jadi bukan kok dari Safa ke Marwah kemudian ke Safa lagi, bukan dihitung 1 kali, itu dihitung 2 kali. Kemudian tahallul itu mencukur rambut. Nggih. Tahallul itu ada yang qasru. Qasru itu artinya memendekkan, tidak mencukur gundul nggih. Tetapi kebanyakan kalau jamaah dari Indonesia itu dicukur gundul. Nah, boleh Pak tidak dicukur gundul? Boleh. Karena minimal itu 3 helai rambut dalam tahallul. Ini adalah salah satu rukun-rukun yang termaksud di dalam ibadah haji. Wajib haji, ya, ada perbedaan antara rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji itu apabila ditinggalkan, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Itu kalau rukun haji. Kalau wajib haji itu apabila ditinggalkan atau gagal dalam melaksanakannya itu hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam atau denda, yaitu berupa puasa 3 hari di sana di tanah haram dan 10 hari dan 7 hari di rumah. Nah, ataupun menyembelih kambing. Nah, yang pertama yaitu ihram dari mikot. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Mikot itu ada 2, mikot zamani, mikot makani. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu boleh dilaksanakan sebentar sambil mencari kerikil. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Artinya setelah setelah melaksanakan Idul Adha. Kemudian melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh. Jumroh itu ada 3. Ada ula, usta, kemudian ada Aqobah. Ula itu pertama, usta itu pertengahan, Aqobah itu yang terakhir, Aqobah yang terakhir. Kemudian meninggalkan muharramatul haji. Muharramatul haji itu hal-hal atau hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji. Itu wajib ditinggalkan. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Sama dengan namanya dulu ada haji wada. Kalau haji wada itu haji terakhirnya Rasulullah SAW. Ini singkat tentang wajib haji. Larangan dalam ibadah haji yang pertama, larangan jamaah laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Itu ketika ihram, ketika ihram kita tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan memakai songkok atau peci. Kemudian juga tidak boleh memakai khuf. Khuf itu sepatu yang dari kulit itu, ataupun alas kaki yang lain yang menutupi mata kaki. Mata kaki atau dalam bahasa Jawanya kemiren. Kemudian larangan bagi jamaah perempuan itu dilarang memakai tutup muka atau cadar dan lain-lain. Kemudian sarung tangan juga dilarang. Itu juga dilaksanakan, atau larangan tersebut juga wajib ditinggalkan ketika ihram. Kemudian larangan yang
kompleks bagi laki-laki dan perempuan, yaitu memotong atau mencabut kuku, kemudian mencukur rambut kepala. Karena mencukur rambut kepala itu tahallul, termasuk tahallul, makanya dilarang. Nah, tahallul kan nanti dilaksanakan kan ketika akhir tadi, ketika sudah selesai atau mau selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian memakai wangi-wangian atau memakai harum-haruman. Nah, ini biasanya banyak jamaah dari Indonesia yang tidak tahu, saking senangnya dengan Ka'bah, dia tawaf sambil memegang Ka'bah. Padahal Ka'bah itu di sisinya, di kain kiswah, kain pelapis Ka'bah itu dikasih wangi-wangian. Nah, orang-orang yang nggak tahu itu malah dipegang. Nah, itu otomatis berarti dia secara tidak sengaja sudah terkena wangi-wangian. Kemudian memburu atau membunuh binatang di tanah haram, artinya tidak boleh bagi jamaah haji. Haram bagi jamaah haji, baik misalkan ada pohon, kemudian ada pohon kecil, kemudian daunnya dipegang, kemudian ditarik, nah itu wajib nanti akan terkena dam. Dia dengan menarik satu tangkai pohon ataupun satu daun pohon, itu dia akan terkena dam, yaitu menyembelih kambing. Berarti satu tangkai atau satu daun bisa menghasilkan satu kambing. Kemudian yang dilarang juga khitbah. Khitbah itu melamar wanita, ataupun akad nikah, ataupun menjadi wali nikah. Kemudian jima atau berhubungan suami istri juga dilarang. Kemudian berkata-kata kotor atau mencaci maki juga dilarang. Kemudian sama dengan halnya yang pertama, yang sebelumnya tadi, yaitu menebang pohon atau termasuk mematahkan rantingnya, itu juga dilarang juga. Hewan pun, misalkan ada hewan, entah itu burung dara, itu banyak sekali di sana, misalkan dipegang kemudian bulunya kemudian jatuh, nah itu nanti kita akan terkena dam, yaitu memotong seekor kambing tadi ataupun puasa tadi. Next, kita lanjut. Sunah-sunah haji. Yang pertama, mengerjakan haji ifrad. Haji ifrad itu apa, Pak? Nah, nanti ada keterangan haji ifrad itu yang seperti apa, kan? Ada haji itu ada 3 macam, ada ifrad, ada tamato, dan ada qiron. Ya, nanti pertemuannya akan datang akan saya terangkan. Kemudian yang kedua, membaca talbiyah. Ya, tadi sunahnya kan melaksanakan haji ifrad, Kemudian yang kedua, membaca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, itu ya. Itu adalah lafaz talbiyah. Kemudian setelah talbiyah membaca doa. Doanya di bawah itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang dilaksanakan ketika kita awal datang ke tanah haram. Itu namanya tawaf kudum. Berasal dari kata qodama yang artinya datang. Kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Tawaf kudum, setelahnya. Kemudian membaca doa ketika tawaf. Nah, kemudian yang disunahkan lagi tetapi sangat sulit sekali bagi orang biasa, yaitu masuk ke dalam Ka'bah. Ini kalau sekarang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu hanya orang-orang tertentu. Bahkan kalau kita mencium Hajar Aswad pun, itu pun hanya sedikit orang yang bisa, saking banyaknya orang-orang yang pengen mencium Hajar Aswad. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.